Yang mudah-mudahan dula dari segi kita bisa menyempatkan waktu untuk bisa sama-sama membaca suratul Kahfi sebagaimana anjuran bandai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini pula, ini kesempatan yang kesekian kalinya Mada hadir di masjid ini untuk saling mengingatkan di antara kita, yang mudah-mudahan ini termasuk merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Agama adalah saling mengingatkan di antara kita. Pada kesempatan malam hari ini, Mada ingin menyampaikan sebuah hal yang mungkin perlu untuk kita ketahui, yaitu bagaimana cara kita orang-orang beriman untuk meraih kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang meraih kebahagiaan, pada dasarnya ketika ndai sokdi, apakah kita menginginkan kebahagiaan? Ketika ndai sokdi, au singu pandai di bawah dunia. Dari tu Umaru sampai Maruwali, tidak mengenal panas, hujan, jauh dekatnya perjalanan. Apa yang kita inginkan? Maka tentu jawabannya adalah untuk menggapai kebahagiaan. Ini yang kita cari. Untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya orang-orang kafir sekalipun, ketika mereka beribadah dengan cara mereka, menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang kadang bertentangan dengan aturan Allah, apa tujuan mereka? Yang mereka inginkan adalah kebahagiaan. Bahkan orang-orang yang berbuat maksiat sekalipun, doma, nonor, botok, apa yang mereka inginkan? Kebahagiaan. Bahkan banyak maaf sampai kone dosiwa yang melakukan perzinahan, pelacur, apa yang dia cari? Dia mencari kebahagiaan. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan peribadatan kepada selain Allah yang merupakan hak Allah, yang mereka inginkan adalah kebahagiaan. Bahkan menilai kebahagiaan, orang itu bahagia dan tidak, terkadang ada di antara orang-orang yang memandang, termasuk dari kaum muslimin, kaum mukminin, melihat orang-orang barat itu ternyata adalah orang-orang yang bahagia. Kenapa? Karena di edam dai bergelimang harta, hidup yang serba kecukupan. Mereka punya apa yang mereka inginkan, fasilitas yang mereka punya tersedia semuanya. Kita anggap mereka adalah orang yang paling bahagia. Tapi apa kenyataannya? Realita berbicara sebaliknya. Ternyata tidak jarang kita dapatkan di berita-berita, kabar-kabar, kita mendengarkan, kita membaca, kita melihat
menyaksikan ternyata banyak orang-orang yang kita anggap mereka mendapatkan kebahagiaan, mereka mengakhiri hidup mereka lewat cara bunuh diri. Mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal. Mereka tidak tahu harus ngapain lagi, karena mereka belum menemukan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Mungkin kita lihat orang-orang yang bergelimang dengan harta, kita mengatakan mereka lah orang yang paling bahagia. Ternyata kebahagiaan itu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak diukur dari banyaknya harta, tidak diukur dari banyaknya fasilitas, tidak diukur dengan seringnya dia melancong, berjalan-jalan. Bisa jadi ini adalah orang-orang yang pada dasarnya ingin mencari kebahagiaan karena memang mereka belum mendapatkan kebahagiaan. Di mana kebahagiaan yang hakiki? Di mana kebahagiaan yang sebenarnya? Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan. Allah telah menjelaskan siapa orang-orang yang berbahagia yang sebenarnya. Allah sebutkan di dalam surah Thaha, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yashqa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan siapa yang mendapatkan hidayah dariku, yang menggapai hidayah dariku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan pernah tersesat dan tidak pernah akan mendapatkan kesengsaraan. Ini orang yang bahagia, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah hakikat kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu ada pada orang-orang yang beriman, ada pada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang sebenarnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan dalam lanjutan ayatnya, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesungguhnya siapa saja yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari mengingatku, berpaling dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. Ditafsirkan oleh para ulama di antara Ibnu Abbas, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, yaitu dia akan mendapatkan azab kubur. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia di hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Lalu orang itu akan berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sedangkan di dunia aku pernah melihat. Aku pernah melihat dengan kedua mataku. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian dulu di dunia datang kepadamu peringatan-peringatan dari kami, ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sifatnya syar'iyyah maupun yang sifatnya kauniyah. Sifatnya syar'iyyah, Al-Qur'an, sunnah. Ayat-ayat kauniyah berupa penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ndak ditior nin tanda mendek, agar menambah keimanan. Ayat-ayat Al-Qur'an kita baca, kita telaah, kita perhatikan, dan kita amalkan isi dan kandungannya. Namun apa yang terjadi? Banyak di antara orang-orang, bahkan banyak maaf, yang mengaku muslim, jangankan untuk menelaah dan memahami isi dan kandungan Al-Quran,
membaca Al-Quran pun ternyata dia tidak bisa. Ini kena dalam ayat ini. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari mengamalkan amalan-amalan dan ajaran-ajaran Islam, maka bagi dia kehidupan yang sempit, dan Allah akan kumpulkan dia kelak di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa dia dikumpulkan dalam keadaan buta? Ternyata ketika sampai kepadanya ayat-ayat Allah, dia tidak indahkan, dia tinggalkan, dia tidak pelajari, dia tidak menelaah. Ketika sampai kepadanya peringatan, nasihat-nasihat, dia abaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fakadzalikal yauma tunsa. Maka demikian hari ini engkau diabaikan, engkau dilalaikan, tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kunci kebahagiaan ayyuhal ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kunci kebahagiaan ada pada orang-orang yang beriman. Kunci kebahagiaan ada pada orang-orang yang tunduk kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia amalkan perintah sesuai dengan kemampuannya, dia tinggalkan seluruh larangan Allah Azza wa Jalla. Di sini kunci kebahagiaan. Ya. Kalau selama akhir dai ngupah kebahagiaan lewat harta, ternyata kita tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut, berarti kita harus koreksi bagaimana keimanan kita, bagaimana ketakwaan kita. Karena sekali lagi, kebahagiaan yang hakiki tidak akan bisa dicapai dengan harta, dengan jabatan, dengan status sosial kita, sama sekali tidak. Kita akan menggapai kebahagiaan yang hakiki ada pada ajaran Islam. Orang-orang yang berbahagia, yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla, yang paling tahu tentang agamanya, yang paling tahu tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling bahagia di muka bumi. Karena apa? Ketika mereka mengerti tentang bagaimana beragama, ketika mereka mengerti siapa yang harus disembah, maka apapun masalah yang menimpa mereka tidak akan mempengaruhi keimanannya. Karena mereka orang yang bahagia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sangat mengagumkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh urusannya baik. Seluruh perkara yang diperoleh oleh orang yang beriman semuanya baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang beriman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih baik bagi dia. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalaupun dia ditimpa oleh kemudaratan, oleh musibah, oleh bahaya, maka sikap orang yang beriman sehingga perkaranya seluruhnya baik. Dalam keadaan sulit sekalipun baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia ditimpa musibah, ditimpa kemudaratan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu lebih baik bagi dia. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya kunci kebahagiaan itu ada 3. Kunci kebahagiaan seorang mukmin ada 3. Yang pertama adalah rasa syukur. Kunci kebahagiaan yang pertama. Karena pada dasarnya manusia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mukmin maupun kafir, dia pasti
mendapatkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Namun tidak semua orang yang mendapatkan nikmat mampu bersyukur. Yang mampu bersyukur, dan inilah orang-orang yang berbahagia, adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka inilah kunci kebahagiaan yang pertama. Dia bersyukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia tidak lalai. Dia tidak hanya menerima begitu saja nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dia bersyukur, dan tentunya syukur ini akan terpenuhi dengan kita memperhatikan 5 prinsip pokoknya. Mana 5 prinsip pokok yang harus terpenuhi ketika kita bersyukur? Yang pertama, ketundukan orang yang mendapatkan nikmat kepada yang memberikan nikmat. Allah yang memberikan nikmat, maka kita tunduk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan segala sesuatu. Karena segala sesuatu di muka bumi ini milik Allah. Bahkan kone serumbun dai, tahun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika ringan permade, kita ucapkan apa? Kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengakuan bahwasanya kita milik Allah. Kalau demikian adanya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekedar ucapkan alhamdulillah, bukan. Tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Ini prinsip syukur yang harus terpenuhi. Yang kedua, mengakui bahwasanya nikmat itu datang dari sang pemberi nikmat. Kita mengakuinya, ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wati luas sandarkan waras serakan dai welim berotok bau akhirnya cahano krawi. Warnefan dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita puji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillah, ini semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian karena dan cahak krawi cahang upapiti. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal yang kita dapatkan nikmat, kita mengakuinya bahwasanya ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari kecerdasan kita. Bukan dari ketekunan kita. Bukan karena kerja keras kita. Kita akui ini dari Allah Azza wa Jalla. Prinsip yang ketiga, setelah kita tunduk, kita mengakui, kita selalu memuji yang memberikan nikmat itu. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang mukmin ketika dia ditimpa musibah, ditimpa apa saja, dia mengucapkan sebagaimana ucapan Nabi SAW, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, baik buruknya kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ndai wara musibah, di satu sisi ada musibah, tapi lihat sisi yang lainnya, banyak kebaikan-kebaikan, banyak nikmat yang masih patut dan perlu kita perhatikan untuk kita bersyukur atasnya. Kita memuji Allah Azza wa Jalla. Memuji zat yang memberikan nikmat tersebut. Kemudian prinsip yang berapa? Yang keempat. Prinsip yang keempat yang harus kita tunaikan, yang harus kita lakukan agar benar-benar kita memenuhi prinsip syukur kita. Setelah kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita mengakuinya, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, kita senantiasa beramal dengan nikmat tersebut.
beramal dengan nikmat itu. Kita gunakan nikmat itu dalam kebaikan-kebaikan. Maka prinsip yang terakhir sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan nikmat Allah Azza wa Jal kepada hal-hal yang dimurkai olehnya. Ini prinsip syukur. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan pada yang bermanfaat. Kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita gunakan pada perkara-perkara yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan nikmat kepada kita. Ini kunci kebahagiaan yang pertama dengan prinsip-prinsipnya, yaitu apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi seorang mukmin yang paling bahagia. Karena kita cari adalah kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kunci kebahagiaan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, bukan kebahagiaan yang didambakan oleh orang-orang yang mencari kebahagiaan namun salah jalan. Setelah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut sebagaimana kita di sisi lain mendapatkan nikmat, namun terkadang kita akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang yang mengatakan beriman begitu saja, kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja? Mereka berkata kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah benar-benar tahu siapa yang jujur keimanannya kepada Allah dan siapa yang berdusta. Artinya ujian itu sisi yang lain pasti kita dapatkan. Bahkan ujian itu harus ada pada orang-orang beriman sebagai tanda cinta Allah Azza wa Jal. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji dia. Wati luas sombong emdai dan nahuti wara penaraka ujian gomyake. Mboto dosam gomi. Justru bentuk cinta Allah kepada kita, Allah menguji. Makanya para nabi adalah manusia yang paling berat ujiannya. Orang yang paling berat ujiannya, kata Nabi SAW, adalah para nabi. Asyaddun nasi bala'an. Manusia yang paling berat ujiannya yang didapatkan di dunia ini, para nabi. Kemudian yang setelahnya dan semisalnya. Semakin tinggi kadar keimanan, semakin tinggi ujian dan cobaan yang dia dapatkan. Apalagi kehidupan kita di dunia adalah ujian, cobaan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Walanabluwannakum, sungguh benar-benar kami akan uji kalian, bisyai'in, dengan sedikit, minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwali wal anfus, kekurangan harta
hilangnya jiwa, wasamarat, kekurangan buah-buahan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika ujian menimpa? Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka apabila diuji, apabila mendapatkan musibah, mereka akan berkata, sesungguhnya kita milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka bersabar atas musibah ini merupakan kunci kebahagiaan. Banyak orang-orang yang tidak bersabar menghadapi musibah, ujungnya bunuh diri, atau mereka mencela, mencaci maki. Bahkan ada di antara mereka yang kufur dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sabar ini harus terpenuhi rukun-rukunnya. Mana rukun sabar? Yang pertama rukun sabar itu adalah kita menahan hati kita dari berkeluh kesah. Dari rasa marah, sakit hati ketika musibah menimpa. Tahan hati kita. Ini rukun sabar. Apalagi kalau menimpa sesuatu yang kita cintai pasti bergejolak. Namun perkara orang mukmin, seorang mukmin, orang beriman, dia bersabar. Dia tahu bahwasanya ini semua takdir Allah. Ya, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah yang menakdirkan, Allah yang menetapkan apa yang Allah kehendaki, Allah akan lakukan. Ini prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah. Maka tahan hatinya. Hatinya tidak marah, tidak meluapkan emosi, sampai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa diri. Demikian juga rukun yang kedua dari sabar ini adalah menahan lisan kita dari berkeluh kesah. Menyampaikan kepada manusia, kita keluhkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tidak usah kita sampaikan kepada manusia. Musibah yang menimpa kita, kita sampaikan kepada Allah, mohon kepada Allah. Makanya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah ketika meninggal Abu Salamah, orang yang paling dia cintai di muka bumi ini sebelum dia nikah dengan Nabi SAW. Yang mana Ummu Salamah mengatakan tidak ada orang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun apa kata Nabi SAW? Wahai Ummu Salamah, ucapkan doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian ucapkan doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam ujian dan cobaan musibah yang aku dapatkan ini. Dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibah ini. Maka apa yang terjadi? Ummu Salamah yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Dia amalkan doa ini. Yang datang melamarnya adalah siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi. Maka berkeluh kesah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Des tempat cerita gitu. Apalagi di zaman Facebook, luar biasa. Konen cawe lurah ini cerita di Facebook. Ini musibah di atas musibah. Rengangol tetangga tunti di Facebook. Di audik yang Facebook rengangol tetanggamu. Selesaikan urusannya dengan tetangganya. Ngangos lorahi selesaikan urusan dengan rahim anak. Atau ngangos lorahi selesaikan urusan dengan wir anak. Tidak
Tidak usah kita ungkit di Facebook. Tidak usah kita sebarkan. Ini aib dalam rumah tangga kita. Aib dalam urusan pribadi kita. Keluhkan kepada Allah Azza wa Jalla. Awalnya mengarana musibah. Akesto itu juga keluhkan. Cerita. Allah yang maha kaya. Kita ceritakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang ketiga. Rukun sabar ini. Kita menahan anggota badan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman jahiliyah, kalau mades berkeluarga, warama boy rawena, boy pahu, warama randa honggo, mesipak baju. Ya. Ini perbuatan jahiliyah. Tinggalkan, tahan anggota badan ini dari melakukan hal-hal yang dapat merusak. Ya. Hal-hal yang dapat merusak nilai sabar kita. Jaga. Artinya jangan sampai kita melakukan tindakan dengan anggota badan kita yang luar daripada kewajaran. Kalau terpenuhi 3 rukun ini, maka kita menjadi manusia yang paling bersabar dan manusia yang paling mendapatkan kebahagiaan di muka bumi. Kemudian yang ketiga, kunci kesuksesan setelah bersyukur, bersabar, adalah kita kembali bertaubat ketika kita melakukan dosa dan kesalahan. Karena orang yang beriman, yang masih ada keimanan dalam hatinya, akan takut dia larut dalam perbuatan dosa. Sehingga dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berbuat dosa, tidak ada di antara manusia satupun yang selamat dari kesalahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wargahina, kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun. Saraan anak Adam pasti berbuat salah, pasti berdosa. Namun sebaik-baik yang berbuat dosa itu maka kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertobat. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kekeliruan, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah, kembalilah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan ayat-ayat yang lainnya Allah memerintahkan dai untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dai tidak terlepas dari perbuatan dosa dan salah. Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang berbuat dosa dan mau kembali itu lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa demikian? Ditanya seorang alim ini, kenapa bisa jadi hal tersebut? Ada orang yang berbuat dosa, dengan dosanya dia masuk surga. Ada orang yang berbuat baik, beramal soleh, namun dengan amal solehnya dia masuk neraka. Kenapa? Dia menjelaskan, ada orang yang berbuat dosa, lalu dia terhantui oleh dosanya. Dia selalu menyesal, menangis siang dan malamnya. Lalu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab perbuatan dosa, hatinya menjadi bersih. Lalu diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan ada di antara orang-orang yang melakukan kebaikan, selalu mengatakan kepada Allah, saya sudah berbuat baik, saya sudah beribadah. Dia merasa ujub, merasa bangga dengan ibadahnya, bahkan meremehkan orang lain. Saya adalah orang yang paling taat. Maka dengan rasa sombong dan ujubnya, dia dijebloskan ke dalam neraka, wal'iyadu billah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk kembali kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Bukan sekedar kebahagiaan yang dicari begitu saja, tanpa arah, tidak jelas kemana, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di luar Islam atau oleh orang-orang Islam yang tidak tahu bagaimana cara mereka bertobat dan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, 3 kunci kesuksesan. Ketenangan, kebahagiaan yang bisa kita raih, kebahagiaan yang hakiki dapat kita dapatkan, kita peroleh dengan 3 hal ini. Tentunya lebih awal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan 3 hal tadi, 3 kunci kebahagiaan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi, orang yang paling tenang dan tentram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, dan tentunya dengan menempuh jalan-jalan yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dan meraih ketenangan dan ketentraman tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan dan kita bahas pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita akan bisa kembali untuk membahas dan mengkaji perkara-perkara Islam sebagai bentuk saling mengingatkan, saling kawaraangi di antara dai, karena inilah hak sesama muslim. Luruskan apabila dia keliru, perbaiki apabila dia salah, ingatkan apabila dia lalai. Ini kewajiban bagi kita semuanya, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan, sungguhnya nasihat, wejangan, tausiah itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka saling menasihatilah di antara kita. Bukan hanya di majelis ilmu, di mana saja, di rumah, ketika kita jalan, ketika kita duduk, kita selipkan perkara-perkara agama sebagai bentuk saling mengingatkan dan saling menasihati di antara sesama kita. Hadza, sekali lagi, lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu. Terima kasih banyak.